Menjuah-juah, salam, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, pekerjaan usaha, pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini di dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru, serta hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, agar kami boleh dituntun, dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari nas renungan kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah berulang kali mengingatkan umatnya, khususnya suku Yehuda, supaya bertobat dari kejahatan, dari dosa, dari penyembahan berhala yang mereka lakukan, supaya hal yang buruk tidak terjadi atas kehidupan mereka, melainkan berkat kebaikan Tuhan akan mereka alami di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, lewat firman Tuhan yang telah kami bacakan, semakin keras firman Tuhan menegur umatnya, di mana Dia katakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan anak-anak pemberontak, berarti mereka senantiasa melawan, melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan celakalah. Artinya bahwa hal yang buruk pasti akan mereka alami apabila sifat pemberontak itu terus mereka lakukan kepada Tuhan yang selama ini sungguh-sungguh memelihara, mengasihi, dan memberikan yang baik buat mereka. Kemudian yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Artinya bahwa Tuhan telah memberikan arahan, rancangan-rancangan yang baik untuk kehidupan mereka, namun justru mereka merancang hal yang lain, merancang hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan tentu itu tidak baik di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga Dia katakan, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang ketika firman Tuhan ini disampaikan bahwa umat Yehuda khususnya
sedang menghadapi ancaman dari bangsa Asyur. Dan Tuhan katakan jangan takut terhadap ancaman bangsa Asyur, karena bukan itu sebenarnya yang perlu kamu takuti. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka bangsa Asyur sekalipun tidak akan sanggup memasuki Yerusalem, tidak akan sanggup memasuki suku Yehuda. Namun umat Yehuda justru untuk mencegah ancaman dari bangsa Asyur itu menjalin hubungan dengan bangsa Mesir yang pada saat itu kekuatan perangnya mungkin sudah hebat. Kemudian mereka menjalin hubungan dengan Firaun, raja Mesir, dan itu bukan dorongan daripada rohku, kata Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Mesir tidak akan sanggup melindungi umat Israel. Karena perlindungan yang sesungguhnya itu ialah ketika Tuhan menjaga dan memelihara umatnya. Bapak, Ibu, dan kita tahu bahwa umat Yehuda mengeraskan hatinya. Dan sekalipun Tuhan melarang supaya mereka tidak menjalin persekutuan dengan bangsa Mesir, namun mereka terus melakukannya. Dan kita tahu pada akhirnya bangsa Asyur mengalahkan mereka. Pertolongan Mesir tidak dapat menjaga mereka, sehingga pada akhirnya mereka jatuh ke dalam pembuangan. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama tentu, janganlah menjadi anak-anak yang memberontak terhadap Tuhan. Melainkan jadilah kita penurut daripada firman Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka penyertaan berkat kebaikan Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jangan mengandalkan semata-mata kepada pengetahuan kita, rancangan kita, karena perlindungan kita yang sesungguhnya ialah perlindungan daripada Tuhan. Bukan berarti pengetahuan tidak perlu, bukan berarti kita merancang tentang masa depan kita tidak perlu, tapi semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, semua yang kita rancang tidak akan memberikan hal-hal yang baik atau tidak berhasil di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, jangan mengandalkan manusia. Jangan percaya kepada pertolongan manusia, karena manusia tidak akan sanggup melepaskan kita dari persoalan kita. Untuk itu, bersekutulah dengan Tuhan. Mintalah perlindungannya, mintalah pertolongannya. Maka Tuhan akan menjauhkan kita dari keburukan, dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, sekaligus memberikan jalan keluar atas pergumulan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan suara Tuhan. Mari kita turuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan kita akan melihat bagaimana kebaikan, kemurahan, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya jangan menjadi anak-anak pemberontak, melainkan menjadi anak-anak penurut, supaya kami mengalami kasih kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, secara khusus pada pagi hari ini kami angkat doa kami buat saudara-saudara kami yang ada di perpulungan Sampit. Tuhan kiranya memberkati kesehatan mereka, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Serayan-serayan Tuhan yang melayani di perpulungan Sampit, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Demikian juga kami berdoa buat Perminggun, Pundu, Pelataran, Parenggean sekitar. Mari Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu di sana. Baik kesehatan mereka, segala usaha pekerjaannya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena penyertaan pertolongan serta berkat daripada Tuhan. Biarlah di Perminggun, Pundu,
pelataran, Parenggian sekitar akan terus bertumbuh orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga di sana juga Injil akan terus dikumandangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun berada, seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah pimpinan penyertaan-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.